Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu hadirin ikhwati iman Jamaah Masjid As-Sunnah PC Persis Coblong rahimakumullah. Insyaallah di malam ini kita melanjutkan kajian Tauhid Kitab Fathul Majid, memasuki bab yang baru, Babul Khaufi Minasyirki, bab mesti takut, harus takut tentang syirik. Sebelumnya kita sudah membahas bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, bab keutamaan tauhid dan kafarohnya bagi dosa-dosa, beberapa dalil. Ini bab membahas tentang khauf minasyirki. Jadi kita harus bahkan wajib takut dari yang namanya dosa syirik. Kenapa? Kenapa harus takut dengan yang disebut syirik itu? Kaitannya dengan tauhid, karena syirik itu puncak pencederaan tauhid. Syirik itu ya. Dikutip beberapa dalil. Yang pertama, Quran surah keempat An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik orang yang menyekutukan Allah, dan Allah mengampuni dosa selain syirik sekehendak Allah. Siapapun yang melakukan syirik atau menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah melakukan isman aziman, dosa yang besar dalam Islam, bahkan terbesar. Sementara di An-Nisa ayat 116-nya sama redaksinya, berbeda di akhir atau penutup ayatnya. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Di orang yang melakukan dosa syirik itu sungguh telah sesat dalam kesesatan yang jauh. Sebenarnya mah kesesat oke guys cukup. Tapi ini ditambah dengan dhalalan ba'idan, keur mah sesat jauh deh gitu. Nah, itu dalil pertama untuk menerangkan babul khaufi minasyirki. Kita mesti takut terhadap dosa syirik itu. Dalil itu, Pak Bu, nanti ditulis ya. Dalil tadi pertama, dalil satu itu ini Quran surah keempat An-Nisa ayat 48 atau 116 atau ya 116. Ini sama, beda akhir ayatnya saja. Menerangkan Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik sekehendak Allah. Surat ini An-Nisa ayat 48 atau 116 ini menjelaskan tentang orang yang tidak tobat semasa hidupnya. Ini bagi siapa ini? Ini itu bagi orang yang tidak tobat semasa hidupnya. Semasa hidup di mana ini? Di dunia. Jadi semasa hidup di dunia dia tidak tobat dari dosa syirik itu, sehingga dosa syirik itu terbawa ke akhirat. Kalau sudah terbawa ke akhirat, Allah berfirman begini, Allah tidak mengampuni dosa syirik.
Dan bisa saja sekehendak Allah mengampuni dosa selain syirik. Bagi siapa? Bagi ini orang yang tidak bertobat semasa hidupnya di dunia. Sedangkan bagi orang yang semasa hidup di dunianya dia bertobat dari dosa-dosanya termasuk syirik, maka Allah ampuni. Dalilnya di Quran surah Az-Zumar surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah olehmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hei hamba-hambaku yang melakukan dosa apapun itu, la taqnatu mir rahmatillah, jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah. Jadi Allah membuka pintu lebar-lebar bagi siapapun yang ingin kembali kepada Allah, siapapun yang ingin bertobat. Pintu optimisme dibuka. Dosa apa yang sudah dilakukan? Apapun itu. Dosa apapun itu yang sudah dilakukan oleh manusia, ketika manusia itu hidup kemudian dia bertobat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa termasuk syirik. Nah di Az-Zumar itu bagi siapapun orang yang semasa hidupnya di alam dunia bertobat. Tapi kalau semasa hidupnya di alam dunia itu tidak bertobat, dosa-dosa itu terbawa mati, nah maka Allah menyatakan An-Nisa 48 itu, dosa syirik tidak akan aku ampuni. Tapi kalau dosa selain syirik, bisa saja aku ampuni, bisa saja tidak. Itu bagi orang yang tidak bertobat semasa hidup di dunia. Tuh ya. Kemudian dalam kitab diterangkan, fatabayyana bihadhil ayati anna syirka a'dhamu dzunub. Ayat ini pula menerangkan yang namanya syirik adalah sebesar-besar dosa, bakal dosa nomor hiji bahkan deh. Ranking kahiji teh pan syirik dosa itu. Hadisnya sudah atau belum ya di bab mana itu? Itu riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abi Bakrah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau tidak aku kabarkan pada kalian dosa-dosa besar? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kami mau tahu dosa-dosa besar itu apa. Qala, Rasul menyatakan pertama kali al-isyraku billah, kamu sekutukan Allah, cukup itu dosa terbesar dalam Islam. Di kitab diterangkan gitu. Li'anna Allah Ta'ala akhbaro, karena sesungguhnya Allah mengkabarkan, maksudnya melalui firman-Nya ini, An-Nisa 48 dan 116 itu. Annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu, bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dia bagi orang yang tidak bertobat, tidak akan mengampuni dosa syirik bagi orang yang tidak mau bertobat. Wa madunahu minadzunubi fahuwa dakhilun tahtal masyiati in syaa ghafarahu liman laqiyahu bihi wa in syaa adzabahu bihi. Tapi bagi dosa-dosa selain syirik yang terbawa mati, dia pun tidak tobat lagi semasa di dunia. Misalnya ngebohong, durhaka pada orang tua, mencuri, saksi palsu, dosa-dosa besar ya. Itu juga dia tidak bertobat, kabawa maut dosa itu. Tuh. Maka dosa-dosa itu ada di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki bisa saja Allah ampuni, jika Allah tidak berkehendak tidak diampuni, Allah azab. Kuma Allah etam. Tapi kalau syirik jelas tidak diampuni. Kalau tidak diampuni ke neraka. Liman laqiyahu bihi, bagi orang yang menemui Allah dengan dosa itu. Orang yang menemui Allah dengan membawa dosa syirik, kapan berarti? Akhirat. Ini bagi orang yang menemui Allah dengan membawa dosa
syirik. Kita menemui Allah itu kapan? Di dunia, di akhirat. Ya, maka saya tulis di situ, orang tidak tobat semasa hidup di dunia sampai dosanya terbawa mati ke akhirat, sampai menghadap Allah membawa dosa-dosa itu. Maka di kajian tafsir Pak Bu, kajian tafsir subuh ya, waktu di bawah kalau nggak salah tuh di juz 30 di Quran surah Al-Insyiqaq ayat 6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sudah berusaha nepikeun ka capek menuju kepada Allah dengan suatu usaha yang memang yang melelahkan. Famulaqihi, maka kamu akan menemuinya. Maka kamu akan menemuinya. Oleh Ibnu Katsir diberikan penjelasan riwayat dialog Malak Jibril dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan hidup semaumu tapi kamu akan mati. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai siapapun yang ingin kamu cintai tapi kamu pasti akan berpisah. Wa'mal masyita fa innaka mulaqihi. Beramal semaumu, tapi ingat kamu akan membawa amalmu itu menemui Allah. Kapan itu? Lamun kitu mah Pak Bu, Bapak Ibu bisa paham ya? Ayat itu menerangkan tentang ini. Kalau begitu, syarat tobat itu yang pertama apa? Syarat tobat yang pertama apa? Sekali deh ya. An-Nisa ayat 48 atau 116 menerangkan bahwa dosa syirik itu tidak akan Allah ampuni jika terbawa mati, tidak tobat selama hidup di dunia, tidak akan diampuni ya. Kalau dosa-dosa selain syirik meskipun tidak ditobati, terbawa mati, bisa saja Allah ampuni, bisa saja tidak. Kalau begitu syarat tobat yang pertama apa? Hidup di dunia. Ya benar Bang Eman. Hidup di dunia kalau begitu syaratnya. Bukan menyesal, menyesal mah kemudian. Menyesal mah kemudian, karena di akhirat juga kan kita hidup. Menyesal tidak? Menyesal. Sampai orang-orang kafir juga menyesal di An-Naba ayat terakhir, ya laitani kuntu turoba. Aduh ya Allah. Laita itu pengharapan. Mun seug bareto teh urang di dunia teh jadi tanah, dia kan menyesal. Bisa enggak tobat? Padahal penyesalan ada. Kenapa? Karena sudah mati, karena hidup di alam dunia sudah beres. Jadi syarat yang pertama itu dalam hal tobat itu adalah masih hidup di alam. Maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan di hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Oleh Imam Bukhari dicantumkan dalam bab istighfarin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil yaumi wal lailati. Bab istighfarnya Nabi dalam sehari semalamnya. Berarti ungalinten. Bagaimana sabda beliau? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Demi Allah, aku bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah satu hari itu lebih dari 70 kali. Uswatun hasanah kan gitu, mencontohkan. Maka saya Pak itu, Bu, bisa begitu. Tiap kali ke masjid atau subuh, duhur, asar itu kan ada jarak dari rumah ke masjid, kamu rada tebih mah. Terus sambil jalan teh ya daripada para rugu, astagfirullah, astagfirullah, bisa atau subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Apa saja? Atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Itu sambil jalan masjid boleh. Bisa kapan saja, di mana saja, selama waktu dan tempat itu cocok, sesuai, pantas gitu untuk melakukan itu. Nah, kenapa ayat ini dicantumkan pada babul khaufi minasyirki, bab mesti takut dari dosa syirik? Karena kalau dosa syirik itu terbawa mati, dosa itu tidak akan pernah Allah ampuni meskipun Allah bisa, tapi Allah tidak mau. Maunya teu sieun.
Gitu ya. Kaitannya ayat ini dengan bab itu, kalau dosa syirik itu terbawa mati, tidak tobat selama hidup di dunia, maka dosa itu tidak akan pernah Allah mau ampuni, meskipun Allah bisa. Ngana eta moal. Dosa-dosa selain syirik bisa saja saya ampuni, bisa saja tidak, kata Allah. Tapi kalau syirik, henteu, manya teu sieun, begitu maksudnya. Maka ayat itu dicantumkan di babul khaufi minasyirki. Mesti takut dari dosa syirik itu. Tuh ya. Lalu kemudian di kitab disebut wali annahu munakisun lil maksudi bil khalqi wal amri, karena syirik itu menyalahi maksud penciptaan. Syirik itu menyalahi maksud penciptaan. Memang kita diciptakan oleh Allah, itu maksudnya apa? Untuk apa kita diciptakan itu? Beribadah kepada saja, untuk ikhlas ya. Dalilnya di ayat 56 itu yang awal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, asal nama liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Kalau nanti kamu ibadah atau taat kepada selainku sebagaimana taat kepadaku, maka kamu asyirku. Makanya syirik itu adalah penyimpangan dari maksud tujuan penciptaan manusia. Penyimpangan dari maksud tujuan penciptaan manusia. Diciptakan tesangkan ikhlas, malah syirik. Ya, maka dari itu wajar saja ini tidak diampuni oleh Allah kalau terbawa mati. Kemudian famata khala minhu khoroba wa qamatil qiyamatu. Kalaulah nanti yang namanya la ilaha illallah itu sudah kosong alam dunia dari hal itu, nama Allah bisa disebut-sebut deui, tauhid itu sudah luntur semua, bahkan sudah rusak. Khoroba, datang kehancuran. Wa qamatil qiyamatu, datang kiamat. Sebagaimana Rasul bersabda, dikutip hadis riwayat Imam Muslim. Sabda beliau begini, la taqumus sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Tidak akan terjadi dulu kiamat sehingga tidak disebut di bumi itu nama Allah. Allah, Allah. Maksud nama orang-orang kalau sudah banyak melakukan kesyirikan, ternyata di beresan teh baru terjadi kiamat. Selama masih ada yang bertauhid mual. Tuh ya, ada syirik makan kotor. Mun kotor kudu dibersihan. Dibersihan teh sakaligus iku kiamat. Tuh hati-hati. Lalu kemudian timbul pertanyaan, ai syirik teh naon atuh? Syirik itu apa? Wali anna syirka, sesungguhnya syirik itu adalah tasbihun lil makhluki bil khaliqi ta'ala. Syirik itu adalah memperserupakan makhluk kepada khaliq, bukan memperserupakan khaliq kepada makhluk. Sakali deui ya. Syirik itu mempersamakan makhluk dengan khaliq, bukan mempersamakan khaliq dengan makhluk. Naon bedana? Ya. Ini ada khaliq. Khaliq itu artinya apa? Pencipta. Aya deui mah yang diciptakan. Nah, ini makhlukun mah yang dicipta. Orang mana ya? Kita di mana nih? Di sini ya. Ini manusia, di sini makhluk. Syirik itu memperserupakan atau menyamakan makhluk dengan khaliq. Bukan khaliq dengan makhluk, bukan. Karena kalau memperserupakan khaliq dengan makhluk, khaliq ditarik di luhur ke handap.
Siapa yang bisa? Nggak bisa tuh. Posisi holik kan di sini, di atas. Makhluk itu kan di bawah. Mata ngadoa teh panan itu permohonan dari tingkat bawah ke tingkat atas di usul fikih itu. Talabul fi'li minal adna ilal a'la itu takrif doa. Permohonan dari tingkat bawah ke tingkat atas. Ieu orang bawah ya. Jadi bukan mempersamakan holik dengan makhluk, lain nurunkeun Allah ka handap, tapi mempersamakan makhluk dengan ngangkat makhluk ke posisi ieu. Sehingga posisinya ada di sini. Jadi seimbang. Taksirku teh eta. Kita ambil contoh, kira dah saya tahu dia. Yang namanya ibadah itu kan taat. Al ibadatu hiya taatullah. Ibadah kepada Allah itu maksudnya taat kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Ibadah gitu. Ada syarat atau tidak? Tanpa syarat. Pokoknya sami'na wa ata'na tanpa syarat. Memerintahkan ini terlakukan, melarang ini tertinggalkan. Kan gitu. Nah, ini contoh bagi ini ya, memperserupakan atau menyamakan makhluk dengan holik tong tibalik. Naikkan makhluk kalau si holik. Maka dari itu, contoh-contohnya ini. Istri itu kan wajib taat pada suaminya. Taatnya istri pada suami itu bersyarat. Kalau istri taat pada suaminya tidak bersyarat, sebagaimana halnya makhluk taat kepada kholik tidak bersyarat samina wa ata'na, maka si istri itu menyamakan suami dengan syirik oleh suaminya sendiri. Makanya istri wajib taat pada suami itu bersyarat kalau suami taat kepada Allah dan Rasulnya. Muntah mah ulah. Mata lamun tidak bersyarat asyirku teh aya di dinya. Anak itu wajib taat pada ibu bapaknya. Taatnya anak pada ibu bapak itu bersyarat. Naon syaratna? Selama ibu bapak itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ibu bapaknya itu maksiat kepada Allah dan Rasulnya, lalu memerintahkan si anak maksiat, ditaati jangan oleh si anak. Kalau ditaati tak syirku. Jadi anak itu melakukan syirik itu justru dengan ibu bapaknya sendiri. Itu. Begitupun nanti rakyat harus taat kepada ulil amri, pemimpin. Itu taatnya itu bersyarat. Bukan tanpa syarat. Kalau tanpa syarat pokoknya mah kumaha pamimpin, cek pamimpin anu harus begini. Cek pamimpin kieu kudu kieu. Meskipun menyimpang dari aturan syariat, taat we kana pamimpin eta asyirku karena dia mempersamakan makhluk dengan diangkat ka luhur. Namanya ifrat. Namun nurunkeun ka handap tafrid. Sama-sama salah dolim duana oge. Bahkan nanti ada sebahagian manusia yang mengangkat makhluk sampai ke derajat holik, menyamakan makhluk dengan holik. Itu makhluknya itu adalah utusannya, utusan holik. Tuh ya, sampai orang-orang Kristen dia mengangkat makhluk Allah. Meskipun bergelar Rasulullah Isa bin Maryam alaihissalam kan tetap makhluk, tapi disamakan posisinya dengan Allah, diangkat ke luhur, sehingga jadi Tuhan. Syirik teh atau ibnullah, anak Allah. Syirik teh. Contoh saja, bapak ibu kan punya keinginan hoyong anu pan gitu orang tanya. Nah buat boga kahayang atupanan anu hirup mah kitu. Ai hirup mah keur boga kahayang harus semangat. Ya mah ongko hirup keneh kahayang eueuh naon badan ajeg nu maot atuh. Ya selama hidup mah boga kahayang wajar, justru teu boga kahayang aneh. Hirup keneh Bapak gitu. Kenapa punya keinginan? Karena masih hidup. Nah, apakah setiap keinginan itu, keinginan itu dari hati ya, hawa nafsu itu harus terwujud?
Pokoknya saya lamun hayang ieu kudu kieu, mun hayang itu kudu kitu, apa begitu? Henteu ya? Boleh mentaati keinginan, boleh? Nuturkeun kahayang boleh? Boleh, tapi bersyarat. Apa syaratnya? Selama tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah. Tapi kalau seseorang itu mentaati dirinya sendiri, mentaati hawa nafsunya sendiri, mentaati atau mengikuti keinginannya sendiri tanpa syarat, pokoknya mah saya mau hayang kieu kieu, mun saya embung kieu moal, tanpa syarat, sebagaimana makhluk sami'na wa ata'na kepada Khalik, maka orang itu syirik dengan dirinya sendiri, dengan hawa nafsunya sendiri. Dulu nu kitu teh Firaun laknatullah, ana rabbukumul a'la, aku rob kalian yang maha tinggi, yang paling tinggi, semua keinginanku harus terjadi. Robbi, Allahku, itu ya, Tuhanku, Robku, kata Nabi Musa AS, itu yuhyi wa yumit. Bisa orang oke, sok ka dieu dua apa itu? Yang satu dibiarkan hidup, yang satu tanpa ada pikir panjang, nu penting masih ieu kudu paeh-paehan. Sesuai keinginannya, sesuai hawa nafsunya. Maka dia menyatakan ana rabbukumul, saya Tuhan kalian. Kalian semua harus taat kepada saya. Apapun yang saya mau harus dilakukan. Yang saya tidak mau jangan dilakukan. Saya Tuhan kalian. Kalian harus taat kepada saya tanpa syarat pan kitu. Firaun teh. Orang-orang modern bisa jadi eta teh Firaun modern. Ketika orang itu hidup sekeinginannya, sakahayangna, kumaha hawa nafsuna, meskipun keinginannya itu bertentangan dengan aturan syariat Allah. Urang teh dah hayang beunghar, kulantaran hayang beunghar mau teu naon mau oge nu penting mah urang hayang beunghar. Dia taat kepada hawa nafsunya tanpa syarat, sebagaimana kita harus taat kepada Allah tanpa syarat. Seseorang syirik dengan dirinya sendiri. Maka tadi kalau diungkapkan, bisa jadi manusia itu syirik justru dengan Rasul Allahnya sendiri, seperti orang Kristen. Kata kadek, hati-hati itu. Ya. Teruskan sini. Wa musyarakatu fi khosaisil ilahiyah. Terus wa fil ayati raddun 'alal khawarijil mukaffirina bidzunub wa 'alal mu'tazilatil qailina bi anna ashabal kaba'iri yakhluduna finnari wa laysu indahum bimu'minina wala kufarin. Ada ya sebagian kelompok namanya Khawarij. Kan terkenal gitu naon. Cuman mereka berpaham orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Jadi seorang muslim nih, kalau melakukan dosa besar seperti syirik, meninggalkan salat, berbohong, membunuh, durhaka pada orang tua dan seterusnya, melakukan dosa besar, maka dia sungguh telah kafir. Mata resepna teh Khawarij teh ngakafir-kafirkeun we. Disebutnya gerakan takfiriyah, setak-setik kafir, saya kafir itu. Itu dari dulu ada namanya kelompok Khawarij. Ada juga kelompok yang lain, orang yang berdosa besar itu mukmin tidak, kafir tidak. Di mana tempatnya? Di tengah-tengah. Lamun di tengah-tengah ka surga ka neraka, karena tidak ada pilihan lain selain surga dan neraka. Maka Mu'tazilah menyatakan yakhluduna finnar, mereka kekal di neraka. Tapi muslim kafir ya. Muslim lain, kafir oge lain. Naon atuh? Manehna ge. Maka disebut nanti di ilmu kalam al-manzilah bainal manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat, tengah-tengah saya tahu. Pertanyaannya, orang yang melakukan syirik
Kafir atau tetap muslim? Berarti orang yang melakukan syirik itu, oke Pak Bu, terus mau Isa ya, saya permudah ini. Orang yang melakukan syirik, misalnya saya menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun ya. Nanti kalau untuk berhala, gambar, nanti ada dalil berikutnya. Bisa dengan suaminya, dengan istrinya, dengan aturan yang dibuatnya, dengan keinginannya. Seperti tadi ya contohnya, saya syirik. Maka yang harus saya lakukan selama saya hidup di dunia apa? Sekali deui, saya berdosa syirik Pak Bu. Saya teh syirik ya, dosa besar ya. Apa yang harus saya lakukan selama saya masih hidup di alam dunia? Harus apa saya? Harus tobat, harus syahadat. Saya ambil contoh lain. Rada menyinggung saya hese yang contoh teh itu. Neangan contoh teh hese Pak Bu kayak mikir sakedik. Aya maca kitab mah kieu neangan contoh nu hese. Begini saja. Bukan mungkin di antara kita pernah meninggalkan salat wajib meskipun sekali. Semasa kita akil balik. Dari mulai akil balik sampai Bapak Ibu sekarang 17 tahun ini ya semua ya. Mungkin pernah meninggalkan salat wajib meskipun sekali. Di hadis Nabi SAW disebut begini, man taraka sholata faqad kafar. Orang yang meninggalkan salat maksudnya yang wajib, teu salat nu wajib meskipun sakali maka semua telah kafir. Pernah nggak Bapak Ibu meninggalkan salat wajib meskipun sekali seumur hidup ketika akil balik sampai saat ini? Pernah tuh? Syahadat deui teh. Nah? Butuh tobat, butuh syahadat. Butuh tobat ya. Berarti pelaku dosa besar itu tetap muslim atau kafir? Kalau syahadatnya masih tetap terjaga, maka dia muslim. Tapi kalau syahadatnya ini hancur, maka dia adalah kafir. Nah, betul salat, urang mah geus teu yakin deui salatnya 5 waktu teh wajib. Dan saya juga tidak yakin Muhammad sebagai Rasulullah. Saya tidak yakin la ilaha illallah. Karena itu saya meninggalkan sholat. Ku ninggalkan sholat teh kafir teh karena hancur ininya. Tapi lah meninggalkan sholat teh kulantaran hororea, kulantaran malas, kulantaran ini kafir ya. Nanti jangan terlalu mudah mengkafirkan orang. Kalau begitu saya ulangi, ketika saya melakukan dosa syirik, apa yang harus saya lakukan semasa saya hidup di dunia? Bertobat atau bersyahadat? Bertobat ya, bertobat. Kalau jawabannya bersyahadat, berarti saya teh kafir. Kalau jawabannya seperti itu, maka nanti saya ini, yang kafir ini, itu saya sudah berumah tangga. Istri saya muslimah, sah tidak nanti? Tidak bisa. Bisa menerima waris nggak? Tuh. Maka tadi ya. Penutup karena Isa Quran surah keempat An-Nisa ayat 48 atau 116 ini firman Allah yang menerangkan tentang orang yang tidak taubat semasa hidup di bukan orang yang tidak syahadat. Itu ya. Jadi tidak setiap orang yang berdosa besar itu kita klaim sebagai orang kafir. Naon heula rasana? Cukup dengan bertobat saja. Tah gitulah ya. Cekapelah. Nanti dalil kedua baru berbicara tentang patung-patung, gambar-gambar dan lain sebagainya. Hati-hati ini tauhid dekat dengan kita tuh jauh tauhid teh. Itu ya. Bab harus khawatir terhadap dosa syirik, harus takut. Samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.